الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. An Abi Nujaid dari Abi Nujaid fi dhammin nun dengan dhammah nun fathul jim dan fathahnya jim. Nujaid Imran bin Husain Imran ibn al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan sungguhnya seorang laki-laki seorang perempuan min Juhaynah dari Juhaynah atat datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia sedangkan perempuan itu khubla hamil minazina dari hasil zina. Faqalat maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabtu aku telah mendapatkan haddan hukuman, fa'akimuhu maka tegakkan hukuman itu alayya atas diriku. Fada'a maka baginda Nabi Fada'a memanggil Nabiullah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha walinya perempuan itu. Faqala maka beliau berkata kepada walinya, ahsin berbuatlah bagus engkau ilaiha kepada perempuan ini. Fa idza wada'at bila mana telah melahirkan fa'tini maka datangkanlah dia kepada diriku. Fa fa'ala maka berbuat walinya. Fa amara baginda Nabi memerintah biha untuk membawa perempuan itu. Fa amara maka memerintah biha untuk membawa perempuan itu Nabiullah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fasyudda maka ditali alaiha atas perempuan siyabuha pakaian perempuan itu, maksudnya biar tidak terbuka. Summa amara kemudian baginda pemerintah biha dengan perempuan itu farujimat maka perempuan itu dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Makanya itu pakaiannya ditali dulu supaya tidak terbuka auratnya. Tsumma shalla kemudian baginda Nabi salat mayit alaiha atas perempuan itu. Faqala maka berkata lahu kepada Nabi Umar Sayyidina Umar, tusalli apakah engkau mengsolati alaiha atas perempuan itu ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zanat dan padahal sungguh dia telah berzina. Qala berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat sungguh perempuan ini telah bertaubat. Taubatan dengan suatu taubat. Lau kusimat bila mana dibagi baina sab'ina di antara 70 orang min ahlil Madinah dari ahli Madinah penduduk Madinah. Lawasi'adhum sungguh taubatnya akan mencukupi 70 orang ahli Madinah dan akan diampuni semua dosanya oleh Allah 70 orang itu. Saking besarnya yaitu taubatnya wanita ini. Seumpama itu dibagi 70 orang penduduk Madinah, semua juga akan diampuni oleh Allah. Wahal wajadta apakah engkau mendapatkan afdhala seseorang yang lebih utama min anjada daripada dibesarkan kalau enggak ada suaranya loh. Wahal wajadta apakah engkau mendapatkan afdhala perkara yang lebih utama min anjadat melebihi seorang wanita ini yang telah merelakan binafsiha dirinya merelakan untuk dihukum lillahi untuk Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Masya Allah. Dia orang yang merelakan dirinya untuk dirajam karena Allah. Maka ini akhirnya dia ini dikatakan oleh Nabi ini adalah tobat besar dan pengampunan besar. Taubat yang besar dan pengampunan besar. Seumpama pengampunan itu saking besarnya dibagi untuk 70 orang pun maka sudah cukup juga untuk mengampuni 70 orang. Wa Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Lau anna libni Adam kalau sesungguhnya bagi anak Adam wadian satu lembah min dahabin dari emas penuh
ahabba maka dia akan mencintai, menyukai ayakuna untuk ada lahu baginya wadiani, dua lembah. Maksudnya para manusia ini tidak ada puas-puasnya. Kasih duit 100.000 ya mau 200. Dikasih 500 maunya ya 1 juta dengan tambah lagi. Walaupun kamu kasih berapa saja tidak akan puas. Sudah cukup. Enggak akan berkata seperti itu. Sama dikasih 1 lembah penuh dengan emas pun nanti juga masih ingin seumpama ada 1 lembah lagi. Nah, wala yamla dan sungguh dan sekali-kali tidak akan memenuhi fahu mulut dia, diumpamakan dia itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Juga keinginan manusia kepada harta itu tidak pernah kenyang, hatinya enggak pernah kenyang. Wala yamla dan sekali-kali tidak bisa memenuhi fahu mulut dia, manusia anak Adam, illa turabu kecuali tanah. Tidak akan bisa kenyang, tidak akan bisa berhenti, terus tak pengen nambah lagi. Sampai kalau mulutnya sudah dimasuki tanah kubur, dikubur maksudnya itu. Kalau sudah mati baru berhenti. Mungkin cuma hidup lagi, minta lagi. Oh ya tubuh seperti orang lapar itu lah. Seperti orang lapar yang tidak pernah merasakan kenyang, maka dikatakan seperti mulut, diumpamakan seperti mulut. Dan mulut hatinya itu enggak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan harta. Kebanyakan manusia seperti itu, kecuali orang-orang tertentu yang betul-betul terlatih. Sehingga hanya ngambil secukupnya dan yang lain itu disedekahkan untuk akhiratnya. Wa yatubu dan menerima tobat Allah alaman atas orang taba yang mau bertobat, muttafaqun alaih. Tapi walaupun seperti itu cinta dunianya, maka kalau mereka itu mau tobat, nah tobatnya itu apa? Ya cintanya tidak cinta dunia. Kalau tobatnya itu orang itu betul-betul pengen menguasai dunia sebanyak-banyaknya, nah itu ya tobatnya mesti menginfakkannya. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan untuk melihat orang lain ya. Ini sebetulnya untuk melihat dirimu sendiri, lihat hatimu sendiri. Kalau orang itu mau qanaah, kalau orang itu mau nerimo ya, menerima, maka dikasih seberapa saja cukup. Ada orang yang dia ini hidupnya pergi ke sawah, kemudian dia itu nyabit rumput beberapa, dapat 1 karung, kemudian pulang, dijual itu rumput itu kepada orang-orang yang memiliki kambing atau memiliki sapi. Kemudian dia mendapatkan duit sekitar ya 1.000, 2.000 atau bahkan 5.000. Maka dia dari duit 5.000 itu dapat dibelikan makanan. Sehari sudah cukup hidup. Air minumnya air. Makanannya pecel 5.000 udah dapat. Ya. Kalau hanya nasi dengan garam saja itu sudah banyak itu malahan. Beli nasinya saja sampai garamnya udah ya. Loh. Kalau orang mau nerimo ya cukup aja. Saja. Ada orang yang seperti itu hidupnya. Para sahabat ini kebanyakan hidupnya itu ya mereka membagi 3 hartanya itu. 1 untuk dimakan, 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 lagi dibuat modal untuk mendapatkan harta berikutnya. Itu amalannya para sahabat. Orang-orang soleh zaman dulu itu kebanyakan. Hari ini orang itu dapatnya sedikit, tapi dikumpulkan terus. Nah, setelah sudah banyak, ditinggal mati.
Ketika hidupnya susah mengumpulkan dan susah menjaga, ketika matinya rugi semuanya, belum bisa dinikmati. Orang zaman sekarang. Nabi Hurairah, makanya dirasakan diri kita. Ini harus diperhitungkan ya, manusia itu harus diperhitungkan. Hidup ini tidak selamanya. Hidup di sini ini tidak selamanya. Untung kalau orangnya dijadikan, yaitu lewatannya rizkinya hamba-hamba Allah. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yadhaku ridha, tertawa, maksudnya ridha, puas, senang Allah subhanahu wa ta'ala ila rajul, ini kepada dua orang laki-laki, yaktulu yang membunuh, ahaduhuma salah satu dua laki-laki itu al-akhara yang lain. Yadkhulani, yang mereka berdua masuk al-jannata, surga. Satunya membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Nanti dulunya masih kafir, terus pernah membunuh orang Islam. Kemudian yang kafir itu masuk Islam, kemudian berjuang sampai mati, masuk surga, terus ketemu, loh, kamu kan yang bunuh aku dulu ya? Lah kok bisa masuk surga? Lah aku terus masuk Islam, terus ganti dibunuh orang kafir juga. Yuqatilu, dia berperang, hadza, ini salah satunya fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Fayuqtalu, maka dia dibunuh. Sumayatu, kemudian bertobat orang yang bunuh Allah kepada Allah. Alal qatil, sumayatu, kemudian menerima tobat Allah alal qatil, atas orang yang membunuh setelah masuk Islam, maksudnya fayuslimu, maka dia masuk Islam, fayusyhadu, maka mati syahid, muttafaqun alaih. Saya tanya, hidayah ya enggak mesti. Khalid bin Walid itu yang telah membuat korban perang Uhud 70 orang itu, tapi malah didapat hidayah oleh Allah SWT. Akhirnya jadi pahlawan Islam. Ikrimah ibn Jahal dia musuh Islam habis-habisan, itu sudah banyak korban orang Islam dari Ikrimah itu. Akhirnya masuk Islam dan mati syahid. Ya begitulah ceritanya. Hidayah itu ada di awal, ada hidayah itu datang di akhir. Artinya apa? Ini loh, orang kafir saja bisa mendapatkan hidayah, apalagi orang Islam yang nakal. Pas sudah Islam, ya masih lebih berhak mendapatkan hidayah sebetulnya. Makanya itulah jangan henti-hentinya orang itu mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini belum menjadi orang takwa, minta petunjuk biar dimudahkan untuk menjadi orang takwa. Kalau kita ini merasa khawatir, nanti mesti kita itu akan bergerak untuk doa. Kalau kita khawatir kemudian bergerak untuk doa dan usaha, nanti pasti akan dikasih oleh Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti dikasih jalan. Di akhir jadi orang yang soleh sebelum mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim. Amin. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi umat Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansun sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.